Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6761 kerja sama lagi. Tentu saja akan selalu ada orang-orang yang tidak mau menyerah dan akan tetap berusaha mencapai puncak pencerahan. Lagi pula tempat-tempat seperti puncak kebangkitan bukan hanya tempat di mana seseorang dapat membangkitkan garis keturunannya, tetapi juga tempat di mana banyak hal baik lainnya dipupuk. Namun sejak kabut darah itu muncul hal-hal aneh sering terjadi di puncak kebangkitan, banyak orang setelah mencapai puncak pencerahan tiba-tiba menjadi kejam dan haus darah ketika mereka kembali, seperti binatang buas membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Dan ini terjadi secara tidak teratur, beberapa orang mengalami perubahan ini segera setelah kembali ke rumah sementara yang lain menunggu beberapa bulan sebelum hal itu terjadi. Seringkali orang pertama yang meninggal secara tragis adalah kerabat terdekat dari orang-orang tersebut, akibatnya banyak tragedi telah terjadi. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang najis di dalam puncak kebangkitan. Siapapun yang melangkah masuk akan dirasuki oleh hal najis itu. Hal itu yang akan merebut kesadaran mereka, mengambil alih tubuh mereka, dan mengubah mereka menjadi makhluk haus darah. Oleh karena itu puncak kebangkitan ditetapkan sebagai daerah terlarang dan tidak seorang pun diizinkan untuk menginjakan kaki di sana. Seiring waktu tempat itu juga dikenal sebagai gua terlarang. Siapapun yang berani ikut campur akan dibakar hidup-hidup jika tertangkap. Jadi teman muda, kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kami telah berada di sini, kata Ji Wusuan. Hanya orang bodoh yang akan memberitahu siapapun, tapi makhluk yang merasukinya adalah roh yang sama dari tanah suci yang pernah kutemui sebelumnya? Chu Feng bertanya. Tidak, itu sama sekali bukan hal yang sama. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu entitas apa yang merasukinya, tapi itu pasti bukan roh dari tanah suci. Karena roh-roh tanah suci sangat jarang ditemui dan sekali ditemui, mereka akan mati di tempat, mereka tidak akan pernah tiba-tiba menjadi makhluk haus darah setelah pergi. Apakah kamu tahu mengapa itu disebut roh tanah suci? Ji Wusuan bertanya. Katakan saja langsung, jangan membuatku penasaran, kata Chu Feng. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah tempat suci di negeri kebangkitan, dan lapisan dalam tempat suci itu memelihara makhluk spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat dari langit dan bumi. Beberapa makhluk spiritual ini terbangun di zaman kuno dan menjadi dewa-dewa pada era tersebut. Kau pernah mendengar tentang klan Dewa Roh, kan? Oh, aku lupa. Kamu kehilangan ingatanmu. Singkatnya ini adalah klan yang sangat kuat. Klan ini sangat kuat di zaman kuno dan masih aktif di dunia seni bela diri hingga saat ini. Selain itu, klan Dewa Roh memiliki mata khusus dan kemampuan khusus, dan yang terpenting mereka dapat membuat perjanjian dengan spiritualis roh dunia sama seperti roh, yang membuat mereka bahkan lebih kuat daripada roh. Dapat dikatakan bahwa diakui sebagai seorang master atau tuan oleh klan Dewa Roh adalah impian setiap spiritualis roh dunia. Konon, leluhur klan Dewa Roh berasal dari tanah suci. Pada zaman dahulu situs-situs suci sulit ditemukan tetapi konon situs-situs itu selalu ada. Yang disebut roh tanah suci juga berasal dari benda-benda spiritual langit dan bumi di dalam tanah suci tersebut. Namun karena suatu perubahan, mereka kehilangan kesadaran dan berkeliaran di gua-gua terlarang seperti hantu yang berkeliaran menyerang siapapun yang mereka lihat. Namun justru karena asal-usul mereka yang istimewa ada desas-desus bahwa mereka yang selamat dari serangan roh-roh tanah suci akan dibaptis tubuhnya dan mengalami transformasi. Hei, bukankah kamu diserang? Apakah kamu merasakan perubahan pada tubuhmu? Setelah menyadari sesuatu secara tiba-tiba,
Ji Wusuan menatap Chu Feng dengan saksama. Tidak ada yang berubah. Chu Feng memang memeriksa dirinya sendiri dengan cermat dan memang tidak ada perubahan. Kalau begitu, tampaknya rumor itu tidak benar, tetapi meskipun rumor tentang kemungkinan dibaptis itu tidak benar, memang benar bahwa rumor itu berasal dari Tanah Suci. Meskipun mereka sangat berbahaya, sebenarnya mereka berasal dari keturunan bangsawan, jauh lebih unggul daripada makhluk apapun yang memiliki kekuatan gaib, kata Ji Wusuan. Kau bilang gua terlarang itu berisi banyak hal baik, jadi telur ilahi 7 alam itu level berapa? Chu Feng bertanya. Tentu saja ini adalah hal terbaik, saya menghabiskan banyak uang untuk menemukan ini, jadi anak muda, kau tidak boleh memberitahu siapapun, jika tidak, meskipun kau hanya memiliki 1, apalagi 4 telur ilahi 7 alam, banyak orang akan ingin membunuhmu, kata Ji Wusuan. Aku mengerti, singkatnya semua hal tentang gua terlarang ini tidak bisa diceritakan, kan? Kata Chu Feng. Benar sekali, kamu pintar sekali, Ji Wusuan berkata sambil tersenyum. Meskipun Ji Wusuan dan Chu Feng mengobrol sepanjang jalan, Ji Wusuan sangat mengenal tempat itu, sehingga mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, Chu Feng dan Ji Wusuan keluar dari gua terlarang. Setelah berada di luar dan menoleh ke arah gua terlarang, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa bagian luar gua sangat berbeda dengan bagian dalamnya. Dari luar, tampak seperti gunung besar, sebuah gunung yang sangat besar, seolah-olah sebuah dunia berbentuk gunung telah jatuh ke bumi ini. Itu terjadi secara tiba-tiba dan aneh, namun tempat ini juga sangat spektakuler. Pada saat itu, suara Egi terdengar, Chu Feng, mengapa puncak-puncak kebangkitan ini berbeda dari puncak gunung tempat Qin Jiu dan yang lainnya berdiri ketika mereka membangkitkan garis keturunan mereka? Memang berbeda, jawab Chu Feng. Ngomong-ngomong teman muda, apakah kamu ingin melanjutkan kerja sama kita? Pada saat itu, Ji Wusuan bertanya. Apa saja manfaatnya? Chu Feng bertanya. Baiklah, anggap saja ini sebagai bantuan untuk orang tua ini. Semua keuntungan yang diperoleh dari perjalanan ini akan diberikan kepada orang tua ini. Namun setelah perbuatan itu selesai, lelaki tua itu bersedia menawarkan telur ilahi 7 alam sebagai hadiah, kata Ji Wusuan. Chu Feng dapat merasakan bahwa telur ilahi 7 alam itu luar biasa. Ji Wusuan tidak berbohong, bahkan 1 telur ilahi 7 alam saja sudah cukup untuk melepaskan pertumpahan darah. Jadi apapun itu, telur ilahi 7 alam sebagai hadiah sudah lebih dari cukup. Namun Chu Feng tetap bertanya, jika berhasil aku akan mendapatkan telur ilahi 7 alam. Tapi bagaimana jika gagal? Kata Chu Feng. Teman muda, kita bahkan bisa mengatasi telur ilahi 7 alam. Ini mudah sekali bagi kita. Ini hanya akan membutuhkan waktu. Tetapi kemungkinan keberhasilannya mutlak 100%, kata Ji Wusuan. Lalu kenapa kalau tidak berhasil? Tanya Chu Feng. Baiklah, sekalipun ini benar-benar tidak berhasil, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau tetap akan mendapatkan telur ilahi 7 alam, kata Ji Wusuan. Oke. Chu Feng mengangguk puas. Selama perjalanan mereka, Chu Feng juga menanyakan tentang tanah suci kepada Shen Hui dan yang lainnya. Lagi pula mereka adalah anggota klan Dewa Roh. Jika mereka benar-benar berasal dari apa yang disebut tanah suci, mereka bahkan mungkin dapat menemukan tanah suci legendaris itu melalui garis keturunan klan Dewa Roh. Namun,
Shen Hui dan yang lainnya tidak dibesarkan di Sungai Surgawi ke-9 dan tidak banyak mengetahui hal-hal ini, setidaknya untuk saat ini, mereka tidak merasakan sensasi khusus apapun. Selama perjalanan mereka, Chu Feng mengetahui kemana tujuan mereka. Tempat ini juga cukup terkenal di negeri kebangkitan. Itu adalah rangkaian pegunungan yang disebut rangkaian pegunungan ramuan abadi. Di dalam pegunungan ramuan abadi, terdapat banyak sekali ramuan abadi yang dibudidayakan. Yang ingin ditemukan Ji Wusuan adalah ramuan pemerkat abadi yang paling berharga. Pegunungan ramuan abadi dikenalikan oleh formasi kuno dan tempat ini hanya dibuka sekali setiap 100 tahun, dan justru pada saat inilah ramuan suci itu dikandung dan dibentuk. Namun ramuan pemerkat abadi terletak di puncak tertinggi pegunungan ramuan keabadian dan jumlahnya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Mencapai puncak pegunungan ramuan abadi bukanlah hal mudah karena membutuhkan penghindaran berbagai formasi. Namun Ji Wusuan mengatakan bahwa mengikutinya ke puncak bukanlah masalah. Namun bantuan Chu Feng dibutuhkan untuk menembus formasi tersebut, oleh karena itu Ji Wusuan memutuskan bagaimana melanjutkan dan ke arah mana harus melangkah. Chu Feng hanya perlu membantu menyiapkan dan mengaktifkan formasi tersebut. Sepertinya apa yang akan dilakukan Chu Feng sangat mudah, namun ketika Chu Feng benar-benar melihat pegunungan ramuan abadi, kemudian Chu Feng menyadari bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.